semuanya, dalam video kali ini Pak Daniel akan menjelaskan lanjutan materi untuk bab yang pertama yang masih dalam tema Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. 3 minggu sebelumnya kita sudah sama-sama belajar beberapa hal yang menjadi poin penting dalam tema ini, yakni tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan juga kita sudah sama-sama belajar tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, dalam video kali ini Pak Daniel akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang fungsi Al-Quran. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber yang utama dan sumber yang pertama dalam kehidupan umat Islam. Nah, selain Al-Quran tersebut, ada juga sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dan rujukan dalam menentukan berbagai persoalan. Sumber-sumbernya yaitu hadis, ijma, dan qiyas. Nah, jika umat Islam dihadapkan dengan suatu persoalan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat Al-Quran. Jika ada keterangannya di dalam Al-Quran, maka penjelasan itulah yang akan digunakan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka langkah berikutnya melihat ke dalam penjelasan hadis. Kalau tidak ditemukan juga, baru dilihat ke dalam ijma para ulama. Dan kalau tidak ditemukan juga, baru dilihat kepada qiyas. Secara umum, Al-Quran itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau sebagai sumber hukum. Yang kedua, sebagai bentuk konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh akal pikiran manusia. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, sebagai penguji atau alat untuk mengontrol ajaran-ajaran yang bersumber dari masa lalu. Nah, itulah 4 fungsi utama dari Al-Quran. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama terhadap Al-Quran adalah untuk menguatkan atau mengukuhkan atau mempertegas hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, hadis dalam hal ini berfungsi untuk menguatkan hukum tersebut. Dalam hadis, Rasulullah juga menyampaikan bahwa puasa itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Fungsi hadis yang kedua adalah untuk memperjelas dan memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya, dalam Al-Quran dijelaskan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Tetapi, di sana tidak dijelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut. Sehingga hadis, dalam hal ini perkataan dari Nabi Muhammad SAW, menjelaskan bagaimana cara untuk melaksanakan sholat. Fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran adalah untuk menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Misalnya, hukum tentang larangan menggunakan perhiasan dan pakaian sutra bagi laki-laki. Fungsi hadis terakhir adalah untuk membatasi keumuman Al-Quran. Misalnya, dalam Al-Quran ada sebuah informasi bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Nah, dalam hadis, dibatasi keumuman dari informasi tersebut, bahwa tidak semua manusia wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di antaranya yang tidak wajib adalah untuk wanita, hamba sahaya, anak-anak, dan juga orang yang sedang sakit. Nah, demikianlah video kita kali ini. Untuk berikutnya, silahkan kerjakan beberapa soal yang sudah Pak Daniel siapkan melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.